Selama dia live dia tuh nggak pernah memframing kalau dia nih sebagai calon presiden gitu. Dia di situ sebagai ya seperti host seperti pada umumnya yang lainnya yang kayak gitu. Bahkan ada yang nanya, Pak itu kacamatanya etalase berapa gitu, sampai dia nggak tahu itu etalase itu apa gitu. Itu netizennya langsung parah sih. Iya itu kan setiap kalau live TikTok itu biasa orang-orang yang mau berjualan. Etalase berapa? Apa ya maksudnya ya? Dari Uranus NT. Kacamatanya etalase berapa? Nanti saya coba cari apa sih maksudnya nih etalase itu ya. Perlu dikasih tahu. Sampai jadi yang lucu netizen bilang gini, kita Pak Anies googling etalase, kita netizen googling terminologi. Etalase ini apa, terminologi baru ya? Kita nggak tahu terminologi ini apa gitu. Etalase itu maksudnya apa? Aku juga nggak tahu. Aduh, ternyata Apa ini terminologi baru ya etalase? Saya coba Google sebentar ya, biar bisa jawab. Etalase kacamata. Jual etalase nggak, maksudnya apa ya etalase kacamata ya? Pak itu kacamatanya etalase berapa gitu. Ternyata Pak Anies tuh nggak tahu etalase itu apa ya. Terus ada yang jawab, itu Pak raknya yang mana? Terus Pak Anies bilang, ini kacamatanya nggak ada raknya. Oh, raknya, maksudnya saya nggak pakai rak kacamata. Kita nggak tahu terminologi ini apa gitu. Etalase itu maksudnya apa? Aku juga nggak tahu. Aduh, ternyata jadi aku jelasin ya. Dijelasin nih. Etalase itu jadi kayak keranjang kuning, kayak all shop gitu. All shop itu ya tempat belanja di online shop gitu. Dan sekarang kan udah ada di TikTok Shop, namanya TikTok Shop. Nah itu kayak keranjang kuning namanya. Tempat ngumpulin informasi dan bahannya. Tempat ngumpulin barang-barang yang mau dibeli. dijual. Mau dibeli ada di etalase berapa kalau. Anyway, saya nggak punya jawabannya. Oh maksudnya itu apa, dikira jualan? Emang kita nggak jualan di TikTok. Etalase kacamata, ampun. Kasih pertanyaan saya paham dong. Aduh, kasih pertanyaan kita kebingungan nyari di Google pula. Udah gitu keluar jawabannya bingung gitu. Jadi tuh kita tuh ngerasanya, kita yang nonton anak-anak muda tuh kita nontonnya berasa kayak, kan kadang emang itu original seorang bapak ya. Bapak tuh kan bahwa ini apa sih, emang ini caranya gimana, jadi kita kayak ngajarin, ini loh caranya kayak gini, kita ngajarin orang tua gitu kan. Dan itu kan natural banget Pak Bambang. Ada nggak yang menarik lain? Feeling saya jangan-jangan Mas Anies itu buka dan matiin itunya nggak bisa. Iya, nggak bisa matiin. Nggak bisa matiin juga kan? Gimana? Iya, masalah selanjutnya nih. Jadi yang nggak bisa dimatiin tuh apanya? Kalau dia udah masuk di TikTok gitu. Iya, setelah dia selesai, mungkin dia mau selesai live, tapi dia nggak tahu ini cara menyelesaikan live gimana nih? Ini gimana? Ini dong kasih tahu itu sih yang aku Saya lihat. ketawa begini bukan berarti saya ngerti juga ya. Nggak tahu juga. Karena saya bukan TikTokers gitu. Tanggal 28 Desember 2023 saya pertama kali live TikTok. Oke, mudah-mudahan menjadi pengalaman baru, dan kalau di perjalanan berikutnya saya akan bikin ini dah, sambil ngobrol, sambil dengarkan usulan masalah berikutnya ini gimana cara matiinnya. Mana cara off-nya? Ada yang bisa ngajarin gimana cara bikin matiin ini off? Dibanting dong. Tapi ada yang menarik tuh gini. Yang menarik tuh begini. Mas Anies ketika di TikTok beda dengan didesak. Iya kan? Iya, betul. Didesak itu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan pertanyaan itu dijawab tidak di apa ibaratnya dibalik dan kemudian orang diserang gitu. Dia di situ kemudian menjawab pertanyaan dengan utuh tapi kemudian lugas. Di TikTok itu polanya beda lagi kalau saya lihat ya. Karena sama sekali tidak bicara soal politik, terus bicaranya yang tadi itu kenapa disebut abah, karena dia bicaranya tuh ya kayak figur. Iya, sebagai figur ayah. Gitu. Betul gitu nggak sih? Bener. Karena kalau di Desak Anies itu kan memang konsepnya adu gagasan ya.
Pak Bambang ya. Konsepnya adu gagasan, belanja masalah, pengen mendengarkan apa sih keluhan anak muda, keluhan para petani, nelayan, apa sih yang dibutuhkan. Kita belanja masalah, kita diskusi langsung apa yang dibutuhkan, strateginya seperti apa dari pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. Kalau di TikTok Pak Anies tuh pure ingin menyapa aja. Jadi bukan dia berkampanye tapi kayak idol. Jadi kenapa K-popers ini pada menyamakan Pak Anies seperti idol K-pop? Karena idol-idol K-pop itu Pak Bambang dalam perjalanan pulang mereka di sela-sela kegiatan, di sela-sela perjalanan itu mereka suka live di mobil. Nah, yang dilakukan Pak Anies tuh sama dengan si idol K-pop ini. Jadi kayak melakukan live dan itu bukan yang terjadwal gitu loh Pak Bambang. Jadi once ada waktu perjalanan waktu senggang aja ya, Iya, misalnya ini lumayan nih perjalanannya jauh 30 menit ya udah live aja deh gitu kan. Sekalian nyapa adik-adik Gen Z di TikTok, menyapa netizen di TikTok gitu. Karena memang tuh orang yang ada di desak dengan orang yang ada di TikTok itu beda sih. Betul. Makanya, Karena yang aku lihat kalau di TikTok itu kebanyakan yang komen atau yang masuk ke live-nya Pak Anies itu adalah anak-anak Gen Z yang butuh yang nggak tahu Pak ini gimana gitu. Terus Pak Anies tuh menjawab secara ya dia memposisikan dia tuh sebagai seorang figurnya ayah gitu. Jadi makanya banyak anak-anak Gen Z ini yang suka dan masuk ke live TikToknya Pak Anies gitu. Kayak kemarin itu pas setelah selesai debat sampai 100.000 viewers yang nonton. Itu temanya apa tuh waktu selesai debat? Pak, terus kemudian temanya apa yang Mas Anies? Gak ada tema. Nggak ada tema. Dia cuman ngobrol aja biasa Pak, gimana sama Caimin. perasaannya habis debat ya lega udah lewat gitu ya. Jadi betul-betul kayak orang tua gitu untuk kayak kita nanya orang tua yang mengayomi anaknya, betul-betul dia kasih tahu. Terus ada juga sih hal-hal yang lucu. apa? Dia tanya, "Pak, skincare-nya apa?" gitu. Itu kan Gen Z kayak gitu. Air putih Pak Bambang ya yang jawab. Ada jawabannya, ada saya pakai sedikit skincare yang disiapkan sama ya itu istri saya gitu. Lembong juga ditanyain itu ya kemarin tuh. Pakai apa sih? Pakai di lap-lap aja sama stay hydrating. Dan Tom Lembong kan emang suaranya berat ya. Pak Tom Lembong ditanyain kan sempet live berdua tuh Pak Bambang. Banyak itu atas request netizen sih. Pak live dong sama Pak Tom Lembong. Akhirnya pas ada kesempatan ya live bareng. Tentu yang paling terkenal Darth Vader atau Lord Vader. Lord, kita ini kenal Lord juga ya. ampun. Sorry, Darth Vader. Luke Skywalker. Lord Vader. Lord Jakarta. Let's not touch that. Iya, siap. Dan ternyata obrolannya lucu-lucu juga. Jadi nggak ngobrolin politik kayak Pak buku yang harus dibaca apa, rekomendasi buku. Kalau Pak Tom Lembong memang mukanya kan muka Korea. Bener aja sih. Gue bayangin kalau gue TikToker sama Mas Anies dibilangnya bukan K-pop, P-pop, Papua. Karena saya hitam gini kan. Jadi tapi yang manis itu yang hitam. Iya, Tapi ada yang menarik. Menurut saya di desak maupun di K-pop ada yang serupa tuh. Humble Humble nggak ya. sih? Kalau itu mah udah bawaan orok ya, udah beliau emang dari dulu emang humble ya. Di desak tuh seganas apapun pertanyaannya, Dijawab dengan satu dijawab senyum. Terus kemudian dia membangun metafor, mencoba menjelaskan itu. Dan itu dia tidak menyerang orang. Bahkan menjelaskan itu, terus kemudian ada engagement-nya. Gimana? Menurut teman-teman, kamu gimana? Ada pola gitu. Di TikTokers juga gitu kan saya lihat gitu. Setelah dia ngomong begini terus dijawab, dia menempatkan dirinya tuh setara gitu ya. Iya benar. Bukan gue calon presiden, gue lebih tahu. Nggak, kesombongan itu nggak muncul. Betul nggak sih? Saya nangkepnya gitu. Iya. Itulah yang dibawa prinsip kesetaraan yang Mas Anies bawa ya Pak Bambang. Jadi itu bukan sekedar retorika, bukan cuma omon-omon aja. Jangan dong. Yang sebelah mau dihormati sekali. Yang sebelah kan mau dihormati. Saya lebih tua, jadi ya harus diikutin lah. Siap, si paling senior. Oke. Ya kan bukan cuma omon ya Pak Bambang ya. Kalau tadi bilang setara, beliau tuh selalu memposisikan tuh semua orang tuh setara dan Mas Anies sendiri kan selalu bilang, jadi pemimpin itu nggak boleh merasa yang paling tahu. Justru kita harus terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap saran. Dari situlah lahirlah solusi yang tepat. Solusi yang tepat itu kan harus berdasarkan diskusi. Jangan tiba-tiba IKN undang-undangnya dibuat terus yang nggak setuju dianggap oposisi ya kan Pak Bambang, bener kan? Bener.